pertama kita adalah melakukan hasil ya, mengolah hasil, mengkoleksi hasilnya, bisa berupa jurnal, portofolio, ataupun rubrik. Yang kedua, sekarang kita akan mengolah hasil asesmen. Jadi, setelah mengumpulkan dokumentasi belajar peserta didik, maka langkah selanjutnya kita sebagai tim fasilitator dapat mengolah hasil asesmen tersebut dan menentukan pencapaian peserta didik secara menyeluruh dalam prosesnya. Jadi kita sebagai tim fasilitator dapat mengembangkan beragam strategi untuk dalam prosesnya kita sebagai tim fasilitator dapat mengembangkan beragam strategi dengan menggunakan bentuk dan instrumen asesmen yang bervariasi. Oke, baik. Setelah kita tadi mengoleksi dan mengolahnya, maka kita akan melaporkannya. Melaporkannya dalam bentuk rapor proyek. Jadi, rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bisa kita berikan setiap tahun sekali, ya 1 tahun sekali. Prinsip-prinsip penyusunan rapor proyek. Yang pertama, rapor harus bersifat informatif dalam menyampaikan perkembangan peserta didik. Walaupun rapor proyek harus informatif, namun kita harus mudah untuk melaksanakannya. Artinya, rapor tadi tidak boleh merepotkan kita dalam pengerjaannya. Untuk itu, kita harus bisa menerapkan prinsip-prinsip rancangan rapor itu. Yang pertama harus menunjukkan keterpaduan, kemudian yang kedua tidak menjadi beban administrasi yang berat, yang ketiga adalah kompetensinya utuh. Jadi kalau menunjukkan keterpaduan, jadi rapor tadi terdiri dari hasil penilaian terhadap performa siswa di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila tadi. Ya, tidak dibeda-bedakan apakah dia keterampilannya, sikapnya, kemudian pengetahuannya, tapi sudah terpadu hasil laporannya. Kemudian tidak menjadi beban administrasi, karena untuk itu kita harus bisa menyajikan atau membuat rapor proyek itu tetap informatif tapi dengan bantuan teknologi yang bisa mempermudah kita. Mungkin bisa kita menggunakan aplikasi, jadi seperti itu. Kemudian utuh ya tadi, penilaian rapor proyek memadukan pengetahuan, sikap, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, ini contoh rapor proyek Bapak Ibu. Di sini karena kita kalau SMP itu minimal 3 proyek, SD minimal 2 proyek. Ini contoh saja Bapak Ibu, ada 4 proyek ya di sekolah. Jadi untuk selanjutnya itu yang di depan ini dalam 1 tahun ada berapa proyek dengan deskripsinya masing-masing. Kemudian di bagian kedua, setiap proyek 1 itu apa saja. Kemudian ada tahapan perkembangannya seperti apa. Karena yang kita lihat adalah dimensinya. Jadi penulisan rapor proyek itu bukan kuantitatif, tapi dia adalah deskripsi capaian. Jadi belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, atau berkembang sangat baik. Jadi seperti itu. Kita lihat kalau proyek itu adalah menguatkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi apa yang kita pilih, itulah yang akan kita amati. Itulah yang akan kita lakukan asesmen. Itulah yang akan kita laporkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Tidak semua dimensi banyak, tapi kita akan pilih 3 minimal ya, 2 atau 3 dimensi.